Kesaksian Hasan sempat ingin belokkan kemudi bus mengaku tidak ada anak-anak bermain di dekat area kemudi. Satu kesaksian korban selamat kecelakaan bus di Guci, Tegal membantah adanya isu soal anak-anak yang bermain rem tangan bus tersebut. Melansir Tribun Jateng, saksi itu bernama Nur Hasan yang membantah hal tersebut ketika menceritakan detik-detik jatuhnya bus ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Minggu 7 Mei 2023. Saat kecelakaan diketahui bus sedang dipanaskan oleh sopir. Hasan sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Kemudian tak disangka tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Hasan mengaku saat itu melihat ke depan ternyata tak ada sopir bus sama sekali. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi bus. Tapi dia sudah tidak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, dia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Hasan yang melihat istrinya pun tak bisa melakukan apapun. Bahkan ia sempat diseret ditolong warga sekitar. Menurut Hasan, bus tersebut melaju dengan tiba-tiba berjalan sendiri. Saat itu ia sedang mengobrol dengan istrinya. Menurut keterangannya tidak ada keramaian orang keluar masuk yang memungkinkan untuk menyenggol rem tangan. Termasuk tidak ada keramaian anak-anak bermain di area dekat kemudi bus. Korban selamat lainnya yakni Kahoy Amiruddin mengatakan saat kejadian bus dalam sedang dipanaskan. Setelah itu tiba-tiba saja bus tersebut melaju berjalan. Kahoy mengaku tidak mengetahui penyebab bus itu bisa melaju sendiri dikarenakan rem tangan atau bukan. Namun ia menyebut jika tidak ada anak-anak yang bermain di area dekat kemudi bus. Seperti diketahui, korban kecelakaan bus rombongan ziarah yang jatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, jumlahnya ada 37 orang. Terbaru diketahui, korban jiwa dalam kecelakaan bus di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah bertambah 1 pada Senin 8 Mei 2023 dini hari. Korban tersebut bernama Ibin yang merupakan satu dari seratusan peziarah asal Serpong Utara ke Pekalongan dan Guci. Diketahui Ibun meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Susilo, Tegal, Jawa Tengah. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan menuturkan, Ibin selaku korban luka berat meninggal sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan itu menjadi 2 orang. Satu orang lainnya bernama Maja dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei 2023. Menurut Pilar, sebelum meninggal dunia, Ibin sempat menerima perawatan di RSUD Dr. Susilo. Jenazah Ibin kemudian diantarkan ke Serpong Utara pada Senin pagi menggunakan ambulans. Adapun sebelumnya jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin dini hari. Pilar Saga turut didampingi keluarga Maja mulai dari kedatangan jenazah hingga ke pemakaman. Diketahui jenazah Maja dimakamkan tidak jauh dari rumah dukanya di Jalan Pondok Serut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!